Perkenalkan teman, kami adalah anak-anak dari Desa Wairebo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kami dilahirkan di desa yang sangat indah, di mana alam dan masyarakatnya bisa menyatu dengan baik. Rumah adat di desaku juga unik, namanya Mbaruniang. Ukurannya cukup besar dengan bentuk kerucut dan beratapkan tumpukan jerami. Terdapat sekitar 7 rumah adat yang melambangkan penghormatan pada 7 gunung yang mengelilingi kampung. Kalau rumah yang ada tanduk kerbau di atasnya ini namanya Baru Gendang atau rumah para tetua adat kami. Di dalamnya tersimpan alat musik gendang dan juga berbagai benda pusaka adat. Sedangkan 6 rumah lainnya dinamakan Yang Gena atau rumah tempat tinggal kami. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah dan tanah air. Saya pikir aku diri. Salah di sini. Saya pikir aku salah di sini. Salah aku diri sih. Salah di sini. Salah terus sih. Yang itu mah dia diri di. Itu mah dia diri di. Itu mah dia di. Patas dah 5 ki. Isi kul tima bae diri dah. Tema bendera, kan ada semangat kami. Megi, kumpul, kumpul. Kerabu kan be, masan be, aku kulit be, ngoyang kulit ya upacara one ya pada desa ditik. Emang gitu gak, aku setuju lah ku. Lanya ite gak ngopandel ite gak. Ini bulan susu caran. Bolang, asa bagi tugas kat ge. Kerabu ge ya, bos setuju kan lah ge, asa ite ge bagi tugas asan. Kalau gitu kan dah. Emang gitu ge, ite ya, dia dere dambe, lagu ga ite ga bagi tugas. Ata Iwan tangga ngemia apa itu yo raju be. Gua apa bendera itu asan. Setuju? Setuju. Juga ite ga tosil. Simbolan. Ayo! Hampir setiap hari, kami selalu membantu orang tua ke kebun untuk merawat tanaman kopi atau memanennya Bolangas. Terdapat 2 jenis kopi di sini, yaitu Robusta dan Arabica. Favoritnya sih kopi Robusta yang terkenal memiliki rasa yang pahit dengan tingkat keasaman yang lembut. Itu sih kata tamu yang pernah berkunjung ke sini ya. Kalau kalian gak percaya, boleh kok berkunjung ke desaku. Oh iya teman, bagi masyarakat desaku, kopi bukan hanya sebagai mata pencaharian, tapi juga menjadi bagian dari tradisi yang menggambarkan semangat gotong royong masyarakat Wairebo. Di mana ada yang sedang panen kopi, disitulah kami sering berkumpul dan saling membantu. Mantap kan? Lang. Ma bendera di teta ko, asan kami bangun bendera. Lelo eta tanta tong. Eta baru. Yang baru kopi ho ibu. Yeay! Semoga saja tante punya bendera merah putihnya ya teman. Supaya cita-cita kami membuat upacara bendera di desa bisa terwujud. Teta, kopi one mayaman bo, aku kami nang kabe bendera ma di teko. Ngena aku tompo kavet yang. Kopi itu tege ya si bolang pari abu hiyo tege abu terpal. Yeay! Mudah-mudahan tante punya benderanya teman. Sekarang kita bantu tante dulu untuk menjemur biji kopinya. Kopi yang baru dipetik harus segera dijemur hingga kering supaya kadar airnya bisa berkurang.
Kualitas kopi kan tergantung pada proses pengolahannya. Hehehe. Kalau di desa kami, semuanya diolah dengan cara tradisional. Mulai dari jemur, sangrai, sampai proses penumbukannya. Oh iya, proses penjemuran ini juga butuh waktu yang cukup lama. Kurang lebih 2 minggu hingga sebulan. Bolang, bantu tante tumbuk ini. Yuk. Kopi yang sudah dijemur kering, selanjutnya akan ditumbuk menggunakan alat tradisional seperti ini untuk memisahkan bagian biji dengan kulitnya. Kulit sisa tumbukan kopi juga tidak dibuang karena masih dapat digunakan sebagai pupuk. Bolang, bantu ane kopi ya. Yuk. Sirup. Nah, setelah biji kopi dipisahkan dari kulitnya, sekarang waktunya biji kopi kita sangrai. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan cita rasa dan aroma kopi yang khas. Kami juga masih menggunakan kayu bakar, sehingga dapat menambah aroma pada biji kopinya. Oh iya teman, seperti inilah suasana di dalam rumah adat kami. Dapurnya tepat berada di tengah-tengah rumah. Setiap rumah juga memiliki jumlah kamar yang berbeda, tergantung dari jumlah keluarga yang ada di dalamnya. Rumah kami terdiri dari 5 tingkat, di mana tingkat pertama kami gunakan sebagai rumah inti, sedangkan tingkatan lainnya kami gunakan untuk menyimpan segala hasil bumi. Bolang, gara awak pergi bu, nana kali nana serok kopi gak sih? Salah sebenarnya itu bu, nana kopi bendera. Aku gak tau bendera tanah. Ya enggak. Entah, asa bendera yo gak itu aku. Enggak nana manga. Me juga ceroa bantu ceroa kopi ho denge. Yo yo. Aku kopi bendera. Bilang, ini aku bendera nih. Manga tak bendera yo mau kawin nak. Yes. Ini malah kawin sih. Aduh nana. Ni karabo, bendera itu bukan tema itana. Tega bo gelang manga gi. Ini aku tomat tanta bu manga bendera nak. Cara rugi. Cara ngerti baik lagi. Aku bingung kali. Kira-kira kita harus cari kemana lagi ya? Harus bego suara kak, bukannya kalau ya bapak. Ya tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Hei kawan-kawan, lihat! Mereka serius sekali latihan paduan suaranya. Padahal sebelumnya mereka masih suka salah lirik. Sepertinya mereka sudah jauh lebih siap untuk kegiatan upacara bendera di desa. Aku harus kasih semangat ke mereka biar makin giat latihannya. Tanahku. Iya dari bendera, tapi kita yo dia tuh di. Terima kasih Allah, Kita semangat kami ya, aduh upacara bendera pertama di sini. Bola antar bendera merah putih, salah aman. Tenang kau, bendera merah putih itu aman. Mangga gitu. Hah? Aduh, Edward ini ngomong apa sih? Tenang kau. Sudah tahu kami masih kesulitan mencari bendera merah putihnya, tapi malah bilang aman-aman saja. Tapi ada benarnya juga nih si Edward. Kalau mereka tahu benderanya belum ada, bisa-bisa mereka hilang konsentrasi latihan paduan suaranya. Kalau begitu, ayo kawan, kita cari lagi bendera merah putihnya. Semangat!
Lang, ada aku ide. Asal kau kat game, hitam bendera aku, ayah kena tak boleh tenung. Oh, yang itu tadi yang ide. Taga. Dek, capek kan dek? Ingin capek. Ayah pandai tenung. Dek, dia mau kain apa? Ay, nak mga pesan dak. Oh, Pasti mga ngoyang eh. Intraya pijit kita. Dek, Yo. mga upacara dami ni desa. Nanti ya pandai ya kain kok kain bendera. Yo nganti. Yes. Yeay! Akhirnya impian kita bakal terwujud. Sebentar lagi kami akan punya bendera merah putih. Teman, inilah salah satu kegiatan masyarakat di desa kami, yaitu pengrajin kain tenun. Kain di sini memiliki motif khas, seperti motif songke dan congkar dengan warna-warna cerah. Kata ibuku, menenun adalah kegiatan wajib setiap wanita di desa setelah selesai melakukan pekerjaan rumah. Kain tenun ini sering kami gunakan dalam acara adat atau dijadikan kenang-kenangan bagi tamu yang datang. Dek ya, bisa ya jadi na bendera kok. Timnya sebulan apa no? Tenung nice. Waduh, ternyata prosesnya lama sekali. Kalau harus menunggu 2 bulan, sepertinya kita tidak akan sempat merayakan hari kemerdekaan. Lah, di tete lah ita bendera. Ngunio salen, ngunio abun, te pernah ita bendera. Susu cara nang. Emang gitu ge ya, ite nang kayak ngopeang apa kau peang kak mai desa kau kan kan? Kami bendera gitu deh, asal nggak? Belum tentu mga bendera sini kampung gitu dia. Susu cara nang. Yang coba nang liteta. Tapi emang ngomong gitu ga harus bawa bekal. Emang gitu ge, bawa bekal tengok pak. Perjalanan menuju ke desa bawah cukup jauh, teman. Jaraknya kurang lebih 5 km dari desa kami. Kami harus menyiapkan perbekalan yang cukup supaya tidak kelaparan di jalan. Lang apa itu ambil? Woi, kandir. Yes. Wah, kebetulan sekali masih ada jeruk yang bisa kami ambil. Oke. Jeruk di desa kami cukup unik karena ukuran buahnya itu berbeda-beda. Kalau soal rasa, sepertinya nggak kalah sama jeruk yang ada di kota. Jeruk Wairebo ini cukup manis dan banyak mengandung air sehingga cocok untuk kami jadikan bekal perjalanan. Ambil secukupnya saja ya. Ngemak kolang. Megi ngobat kumut gini. Perjalanan sejauh 5 km menuju desa bawah harus kami tempuh selama kurang lebih 2 jam. Maklum saja teman, akses jalan di desa kami hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Selain harus menembus hutan, jalanannya cukup licin dan terjal. Kami harus selalu berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain. Sebenarnya teh kulangi. Be pulang. Taga. Ide bagus itu, Ken. Sekalian kita bisa beristirahat dan memulihkan tenaga kembali.
Aliran air sungai Wailomba ini cukup dingin dan pastinya menyegarkan. Pas banget sama cuaca yang panas seperti ini. Rasanya pegal-pegal di badan langsung hilang seketika. Meskipun aliran sungai ini cukup aman, namun kita tetap harus berhati-hati. Karena di sini banyak sekali bebatuan besar. Selesai main air, rasanya perut jadi lapar. Bagaimana kalau kita olah saja jeruk yang tadi kita ambil menjadi omelet? Kebetulan aku juga bawa beberapa telur dan sayuran di tasku. Sayurannya kita iris-iris tipis dulu ya. Abas, Ken, pada dia kayak api nih. Semua bahannya kita iris tipis supaya ketika dimasak bisa matang sempurna. Kami anak-anak desa Wairebo memang suka sekali makan sayuran. Itu sebabnya tubuh kami jadi kuat dan sehat. Teman di rumah juga harus banyak makan sayur ya, biar tambah sehat dan kuat seperti kami. Ini dia jeruk Wairebonya teman. Ukurannya besar dan memiliki bulir yang sangat melimpah. Biasanya sih orang tua kami memakainya untuk diolah menjadi minuman. Kali ini kami akan menggunakan jeruk Wairebo untuk tambahan isi omeletnya. Semua bahan sudah siap. Waktunya memasak. Pertama-tama kita tumis dulu bumbunya ya. Setelah itu baru kita masukkan irisan sayurnya dan aduk hingga merata. Kalau sudah seperti ini, hingga kita masukkan telurnya. Eits, jangan lupa tambahkan sedikit garam supaya ada rasa gurihnya. Aduk hingga merata, lalu diamkan sampai omelet matang sempurna. Lang, ini masakan kau sampai rasa jeruknya. Lang, bukan lembut. Enak itu. Enak nih. Siapa dulu yang buat? Bolang. Kalau kalian suka, ayo habiskan. Bukan aku. Setelah ini, kita lanjutkan kembali perjalanan kita ke desa bawah untuk mencari bendera merah putihnya. Semangat kawan-kawan! Amang! Amang! Oi, Bolang. Kami pa nanang kawai bendera. Oleh Bolang, bendera merah putih ko. Tuh manga damanta. Ita kota Kalimangan nih. Bulang. Kesalahan tahu yang kau ngonek kota tak ada na. Susu cara tau nggak? So tang cara nih. Tarang bayang nih. Bulang, te bayar lagi. So cara ini. Kalengcet. Usona. Itu berulang kau tetap mengerti. Amang, warna apa cet ini? Warna dereng nana. Oh, merah. Amang, ngancet tegila mi cet kok? Kurut pandai apa demi chat gitu? Buat gambar-gambar paman. Nana tema con. Mil meu chat itu me poli gambar tong bakole ce nana Terima kasih Amang. Pulang, pulang. Aduh, aku masih tidak mengerti dengan idenya Edward.
Sebenarnya untuk apa sih cat merah ini? Kan yang kami cari bendera merah putih, bukan cat merah ini. Dia ide dah kita langsung. Cek bemanga. Ni apa ton cek ga? Pakai apa? Eme chat ide daku, memang kafe chat dia, gati ide daku kalau ga. Lang, pakai papar saja. Asalan menggo tambe pakai papan mendona. Lah, unimpor daku mga kain. Asa pakai gitu kan? Sebenarnya aku masih ragu dengan idenya Edward. Tapi waktu upacara sudah tidak lama lagi. Aku harus segera melakukan sesuatu. Karena kalau tidak, kawan-kawan di desa pasti akan kecewa. Daripada kita kaget, para bersih bosu. Kung may panikotar boleh. Ay, meuga. Ada kita kotor barang. Ndek, ngajak pinjam na may kain putih. Asim ikan bako itu ngai pakai kina. Kucon nameng. Ndek ni karabu dengan selan kami ya, manga ya upacara one ya desa. Maram gitu ga, mikat mewa bendera itu ga, kain putih itu ba, kuta pandai upacara itu ba. Lalu dia me kole panden kain itu Hore! Terima kasih Bibi. Kami pasti akan membuat bendera merah putih yang paling bagus dengan kain ini. Ayo kawan, kita bawa kainnya. Kepada bendera merah putih, hormat. Riki, teh bendera merah putih gimana? Bendera bako-bako. Yang ini. Ada-ada saja si Riki ini. Sudah. Daripada kamu menghayal terus, lebih baik langsung kita cat saja kainnya. Untuk membuat bendera merah putihnya, sebaiknya kain ini kita lipat dua dulu supaya tahu batas warnanya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita beri cat merah deh di bagian atas kainnya. Ayo teman-teman, bantu aku pegang kainnya. Pastikan cat merahnya tidak mengenai bagian yang warna putih. Keren ulah keren keren apa bendera di itu boge. Kepada bendera merah putih, hormat. Keren. Akhirnya bendera merah putih buatan kami jadi juga teman. Meskipun belum sempurna, tapi hasilnya cukup lumayan kok. Sekarang kita jemur dulu ya benderanya, supaya warna cat merahnya cepat kering dan tidak menetes ke bagian yang warna putihnya. Sambil menunggu cat benderanya kering, kita main hebatu saja yuk. Kebetulan kami kan punya batok kelapa untuk wadah batunya. Cara mainnya mudah kok. Pertama-tama kita taruh batu ke dalam batok kelapa. Terus kami akan secara bergantian melemparkan batu untuk mengenai wadah batok kelapa tersebut. Nah, kalau kena, baru deh kita hitung berapa batu yang keluar dari wadah batok kelapa itu. Pemain yang bisa mengeluarkan batu paling banyak dialah pemenangnya. Permainan hebatu merupakan salah satu permainan tradisional di desa kami, Bolangers. Awalnya, permainan ini dilakukan menggunakan buah kemiri. Seiring berjalannya waktu, kami menggantinya dengan batu karena kesulitan mencari buah kemirinya. Yeay!
Berhasil! Kuncinya harus sabar, fokus, dan percaya dengan kemampuan kita sendiri. Kalau sudah begini, Ken dan Edward yang kalah. Kalian harus menerima hukumannya ya. Ayo sini, gendong aku dan Ricky. Teman, sepertinya benderanya sudah hampir kering tuh. Kalau begitu, ayo buruan kita kembali ke desa. Sesampainya di desa nanti, jangan lupa untuk berganti pakaian dulu ya. Soalnya ini kan upacara bendera pertama kita. Jadi harus tampil maksimal. Girang, woi. Tancap, weh. Sekono kan. Windan masih wih. Ini bolang wih. Sambil girang bolang deh, binta atas deh, Tega. Upacara di sebelah sana. Kakak boleh ikut upacara bendera. Teman-teman, kami datang. Ini bendera merah putihnya. Kita pi. Bolang. Maafkan kami ya teman-teman. Semoga saja upacara bendera pertama kita ini bisa berjalan lancar. Duh, ada apa ya dengan perasaanku? Apa ini yang namanya gugup ya? Tenang Bolang, kamu pasti bisa. Semangat! Upacara pengerek bendera merah putih siap dilaksanakan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Krek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Meskipun upacara bendera yang kami buat masih jauh dari kata sempurna, tapi aku bangga sama kalian semua. Kalian sudah memberikan penampilan yang sangat luar biasa. Terima kasih kawan-kawan. Kalau tidak ada kalian, upacara bendera pertama ini pasti tidak akan pernah terwujud. Setelah perayaan upacara bendera, rasanya nggak lengkap kalau kami tidak melakukan permainan tradisional yang ada di desa kami. Yap, inilah permainan Rangku Alu. Rangku Alu merupakan sebuah permainan dan juga tarian asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dilakukan oleh 4 orang yang memegang tongkat kayu dan sisanya menari-nari melewati jebakan kayu yang kami buat. Penari yang kakinya terjepit kayu harus menggantikan pemegang kayu dan bergantian menari. Bagaimana? Seru bukan? Hampir semua anak-anak di desa kami bisa memainkannya. Sampai di sini dulu ya Bolangers. Cerita kami si Bolang dari desa Wairebo, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kapan-kapan mampir ke sini ya. Nanti kita bertualang bersama dan mencicipi makanan khas yang ada di daerahku. Oh iya, terus menjadi anak baik ya. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Sampai jumpa lagi.